Udah berapa lama nggak ketemu dengan Bang Fadlizon? Juni terakhir. Ya. Oke. Iya, udah lama juga. Iya, Juni ya. Iya. Betul nggak bahwa Bang Fadlizon itu apa ya, menganggap Bang Idris Sardi ini sebagai ayah angkat? Dari apa yang saya rasakan, dari hubungan yang kita begitu dekat, Bang Fadli ini saya merasakan bahwa memang ke ayah saya almarhum sangat bisa menganggap benar-benar menghormati sebagai orang tua, sebagai seniman yang sangat beliau hargai gitu. Jadi luar biasa buat saya. Bukti kedekatan Bang Fadlizon pada saat meninggalnya almarhum seperti apa? Oh, dari sebelum meninggal, dari waktu almarhum sakit, Bang Fadli juga concern sekali ya perkembangannya gimana. Terus dari mulai masuk rumah sakit sampai terakhir Senin meninggal, Jumat Bang Fadli tiba-tiba datang ke rumah karena juga nggak menyangka waktu itu melihat kondisi almarhum sudah drop sekali Bang Fadli ya. Malah memaksa saya sebenarnya. Kenapa nggak saat itu dibawa ke rumah sakit? Cuma waktu itu kondisinya sedang diinfus, jadi saya panggil minta saran dokter gimana kalau infus di rumah. Paling tidak untuk makanan, nutrisinya, vitaminnya gitu kan, karena udah lemah sekali. Terus saya lihat perkembangannya dulu Bang Fadli gitu. Tadinya Bang Fadli bilang malah hari itu juga sampai kalau mau perlu dibawa, Bang Fadli ada ambulans. Itu mau dibawa kemana gitu. Akhirnya saya lihat Sabtu nggak ada perubahan, saya telepon Bang Fadli pagi-pagi, nggak lama ambulans Bang Fadli kirim datang, terus kita ke rumah sakit. Terus Bang Fadli pun besoknya Sabtu masuk rumah sakit, Minggu datang ya pagi-pagi nengokin lagi. Waktu dalam keadaan almarhum udah mulai nggak drop sekali, udah semua kerubutin dokter, suster. Saya tuh masih juga berusaha telepon Anik, waktu itu saya juga panik sebenarnya. Orang terdekat buat saya itu Bang Fadli. Terus Bang Fadli juga waktu itu bilang waktu bangun tuh kaget ya, ingat apa ya? Iya. Gitu. Saya ingat terus gitu. terang itu jam kira-kira 6:30 pagi. Saya tiba-tiba terbangun dari tidur langsung terduduk. Dan Itu yang hari pas meninggalnya pagi itu saya langsung terduduk dan kata pertama yang terucap dari mulut saya itu Idris Sardi gitu. Gitu. Jadi Semacam seperti ada iya. apa ya? Kontak batin gitu. Iya. Itu betul-betul mengagetkan saya juga. Itu pertama kali saya merasa seumur hidup seperti itu gitu. Bangun tidur langsung saya loncat seperti duduk gitu dan pertama Idris Sardi gitu. Langsung pasti ini ada sesuatu gitu, ini pasti ada sesuatu. Iya. Fadlizon ini sampai mengurus ke pemakaman, urus semua sampai jadi selesai. tim repotnya begitu memang. Iya betul, tuh terus mau disemayamkan di mana gitu, kita masih bingung gitu kan. Jadi Bang Fadli bilang, Papa terakhir ngajar di rumah kreatif kan di situ di Cimanggis, di tempatnya Bang Fadli juga. Yang memang kita buat waktu itu untuk Mas Idris bisa mengajar gitu di situ dan memang cita-cita kita ngobrol sudah lama dengan Mas Idris sehingga kita berharap saya bangun ada satu rumah kreatif di Cimanggis itu untuk Mas Idris untuk bisa mengajar. Mas Idris Sardi ini semacam pengganti sosok ayah untuk Bang Fadlizon. Ya, saya kira begitu juga ya dan saya merasa dekat dengan Mas Idris, saya merasa ada figur ayah juga di mana saya juga nggak ada dan Mas Idris juga cukup banyak perhatian kepada saya. Saya merasa inilah yaitu sebagai orang tua, sebagai guru, sahabat gitu ya. Dan Mas Idris juga sering curhat sama saya. Yang mungkin jarang juga curhat sama Mbak Santi untuk hal-hal yang lain gitu loh. Mungkin kalau Buat buku curhat berarti apa sih misalnya? Ada untold buku, ada story-nya untold story-nya yang saya loh tidak itu. tulis di dalam buku. Nah betul, gitu nggak di loh. dalam buku. Boleh nggak Mbak di-share Santi. di sini? Nggak bisa. Oke, nah kenalnya dulu di mana itu?
Saya kenal sih sebetulnya tidak terlalu lama, tapi yang namanya sosok Idris Sardi saya udah lama. Tahun berapa mulai kenal? 2009 lah. 9 Iya, ya. 2009. Oke, Padang. yang memperkenalkan Iya. di suasana Saya seperti apa misalnya? setelah dapat undangan dari TVRI ketika itu, saya satu meja dengan Mas Idris. Pertama kali sudah main belum Mas Idris gitu ya. Ternyata belum, karena itu yang saya tunggu-tunggu. Nah setelah itu sering ngobrol, kita ajak ke Sumatera Barat, jalan-jalan, terus sering saya undang diskusi di perpustakaan saya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Bincang-bincang dengan Idris Sardi, dan setelah itu sering sekali diskusi-diskusi, jalan kemana gitu ya sama Mas Idris, nggak berhenti-berhenti, dan bagi saya ini pencerahan. Saya benar-benar menikmati ilmunya gitu. Saya tahu bagaimana Sam Simon, Norma Sanger zaman dulu, dan apalagi kisah-kisah di tahun 30-an, tahun 40-an yang diceritakan langsung oleh Mas Idris. Bagi saya itu satu hal yang luar biasa berharganya gitu. Oke,